warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sofirin SPD MPD selaku mentor orientasi, yang terhormat perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati teman-teman seangkatan orientasi P3K. Perkenalkan, nama saya Sri Diati dari SMP Negeri 2 Petarukan di titik lokasi SMP Negeri 1 Petarukan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang laporan hasil orientasi P3K. Next, Pak. Saya mengangkat tema tentang peningkatan keterampilan menulis teks deskripsi dengan media gambar pada kelas 7D SMP Negeri 2 Petarukan. Next, di bab 1 dulu Pak, nanti saya akan memaparkan tentang latar belakang dan maksud dan tujuan. Pada bab 2 berikutnya, saya akan memaparkan tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang yang di dalamnya berisi tentang visi-misi, struktur organisasi tata kerja Kabupaten Pemalang, manajemen P3K dan penilaian kinerja P3K. Yang berikutnya, di bab ketiga ini berhubungan dengan nilai dan etika pada OPD atau tempat kinerja saya. Itu berisi tentang rencana strategis, struktur organisasi tata kerja SMP Negeri 2 Petarukan, dan berikutnya adalah manajemen tupoksi P3K di SMP Negeri 2 Petarukan. Yang berikutnya saya akan memaparkan tentang rencana kerja, di mana tadi saya mengangkat topik tentang peningkatan keterampilan menulis teks deskripsi melalui media gambar pada kelas 7D SMP Negeri 2 Petarukan. Rencana kerja saya selama 5 tahun dengan materi itu adalah teks deskripsi. Pada tahun pertama saya akan menerapkan menulis teks deskripsi melalui media gambar. Pada tahun kedua saya melakukan menulis teks deskripsi dengan media gambar dan memilah teks deskripsi itu untuk dipasang di mading. Jadi layak atau tidak nanti saya akan melakukan kegiatan pemilahan. Pada tahun berikutnya, tahun yang ketiga, anak akan berlatih membuat blog atau vlog tentang hasil menulis teks deskripsi yang telah ditulis berdasarkan gambar yang telah disediakan. Pada tahun keempat, saya akan menambahkan fitur-fitur yang menarik dari hasil menulis anak teks deskripsi itu yang akan dibuat dalam bentuk vlog atau blog. Pada tahun kelima, saya akan mempublikasikan hasil teks deskripsi tadi yang sudah dibentuk dalam vlog atau blog. Berikutnya Pak, pada tahun yang pertama, rencana kegiatannya adalah menulis teks deskripsi melalui media gambar. Tahap kegiatan yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik. Sama seperti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu saya akan memetakan kemampuan anak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena tadi kita sudah melakukan pemetaan di awal tentang kemampuan peserta didik, maka kita akan mengetahui kebiasaan-kebiasaan anak dalam belajar itu tidak sama. Yang berikutnya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi pembelajaran ini bisa dari proses efisiensi maupun dari hasil. Yang berikutnya Pak, dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan maka akan menghasilkan output atau hasil kegiatan dan tahapan yang pertama. Dari kegiatan perencanaan kita akan bisa memetakan kemampuan awal atau potensi peserta didik. Yang berikutnya adalah peserta didik terlatih untuk menulis teks deskripsi dengan media gambar.
gambar ini yang saya angkat karena memang tema atau topik yang saya angkat adalah menulis teks deskripsi khusus dengan media gambar. Hanya saja nanti outputnya yang per tahun itu akan berbeda, hanya dalam bentuk tulisan atau nanti yang terakhir bisa dalam bentuk vlog atau blog. Yang ketiga adalah mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Penerapan nilai-nilai berakhlak dari kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan ini karena kita itu memetakan anak berdasarkan kemampuannya sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam melayani anak. Yang berikutnya adalah pada tahap kedua penerapan nilai kompeten. Yang berikutnya yang terakhir adalah akuntabel. Next, Pak. Pada tahun kedua di 2024, bentuk kegiatannya adalah menulis teks deskripsi dengan media dan memilah untuk dipasang dalam majalah dinding. Masih sama, kegiatannya adalah menulis teks deskripsi. Tapi di sini saya berorientasi hasil dari teks deskripsi itu nanti akan kita pasang di majalah dinding, sehingga kita akan memilih gambar-gambar yang layak jika ditulis menjadi teks deskripsi itu layak atau tidak untuk dipasang di majalah media dinding. Tahap kegiatannya adalah kita mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pada tahun sebelumnya, kemudian kita memperbaiki proses pembelajarannya. Yang berikutnya yaitu menyempurnakan rubrik evaluasi atau penilaiannya. Yang terakhir itu anak berlatih membuat blog atau vlog tentang teks deskripsi yang telah ditulis dengan media gambar. Next, tahun ketiga, Pak. Ya, ini masih dalam rangkaian berlatih membuat blog atau vlog tentang teks deskripsi yang telah ditulis dengan media gambar. Pada kegiatan membuat blog atau vlog dari teks deskripsi dengan media gambar ini nanti ada materi bagaimana caranya anak membuat media vlog atau blog, karena biasanya itu vlog atau blog itu dibuat secara langsung dengan objek langsung. Seperti yang diterapkan dalam pembelajaran kelas 7 ini ada materi tentang menulis teks deskripsi juga dengan objek yang langsung. Tapi pada kesempatan ini saya mengambil media yang berbeda dari gambar. Kenapa? Karena dengan objek langsung berarti nanti saya tidak bisa menyaksikan secara langsung vlog atau blognya ini pembuatannya. Kalau dengan media gambar itu berarti kan media gambarnya sudah disiapkan di sekolah, kemudian akan menulis teks deskripsinya, baru nanti proses pembuatan vlog atau blognya. Yang berikutnya, Pak, pada tahun keempat. Pada tahun keempat ini saya menambahkan fitur-fitur menarik pada vlog atau blog dari hasil teks deskripsi yang tertulis. Jadi setelah nanti setelah tadi anak sudah membuat blog atau vlog, tahap berikutnya nanti anak berlatih untuk menyertakan fitur-fitur yang menarik agar vlog atau blog yang dibuat itu bisa menarik untuk dilihat. Yang berikutnya pada tahun kelima, tahun yang terakhir, yaitu saya mengadakan publikasi, mempublikasikan hasil karya siswa tentang menulis teks deskripsi dengan media gambar dalam bentuk dan vlog. Publikasinya ini kira-kira seperti apa ya? Berarti kita mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, kemudian kita menyaring mana sih ini vlog atau blog dari hasil pekerjaan anak yang kira-kira bagus untuk dipublikasikan, sehingga nanti ketika ditonton oleh orang luar itu layak. Itu saja program tahunan saya. Yang berikutnya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk saudara yang telah menyampaikan paparannya. Sudah rumput, sudah bagus, mengambil judul peningkatan
peningkatan keterampilan menulis teks deskripsi melalui media gambar. Ini kalau saya lihat judulnya ini, Ibu berbahasa Indonesia ya? Iya. Baik, dari paparannya ini sudah lumayan ya. Ada satu yang perlu saya ungkap ini. Kenapa atau mengapa Ibu kok memilih media gambar untuk mengajarkan materi tentang menulis teks deskripsi? Padahal kan media kan banyak sekali. Ya, coba Ibu kasih alasan. Ya. Iya Bapak. Kenapa saya memilih media gambar untuk menulis teks deskripsi? Karena di sini sebelum melakukan pembelajaran saya bisa memilih dulu gambar-gambar yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak sesuai dengan tingkat kemampuannya Bapak. Karena tadi di awal kan kita melakukan pemetaan dulu anak-anak berdasarkan tingkat kemampuannya. Kalau saya memilih media gambar, saya bisa memilih ini tingkat gambar mana yang sulit, tingkat mana yang sedang, dan mana yang tinggi untuk tingkat kemampuan anak dalam menulis, sehingga saya memilih media gambar. Oke, terima kasih. Yang kedua masih berkaitan dengan itu tadi. Saudara sudah memilih media gambar. Bisa dipilih, bisa masih ada 3 menit lagi ya. Kemudian coba di penjelasannya pembelajaran Udah yang tadi 10 menit sih berpihak kan. kepada peserta didik itu pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu pelajaran yang lebih mementingkan tingkat kemampuan peserta didik Bapak. Pada banyak sudah mengenal, saya kira cukup dengan waktunya sudah cukup. Terima kasih. Saya akhiri kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hati kita